Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yola Septiawan, NPM 201007012041. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas surveillance masyarakat yang ke-6, mengenai tujuan, manfaat, komponen, dan prinsip sistem surveillance. 1. Mengemukakan, menjelaskan, dan memberikan contoh tujuan dari sistem surveillance. Adapun tujuan umum dari sistem surveillance yaitu memberikan informasi tepat waktu tentang masalah kesehatan populasi, sehingga penyakit dan faktor resiko dapat dideteksi dini dan dapat dilakukan tindakan yang efektif. Adapun tujuan khususnya yang pertama yaitu monitoring tren penyakit. Dengan adanya surveillance, kita bisa melihat tren perkembangan penyakit dari waktu ke waktu. Perkembangannya seperti apa, ada kenaikankah atau ada penurunan. Nah, contohnya perkembangan program penyakit diare pada tahun 2000 sampai 2010 tidak menunjukkan pola kenaikan ataupun pola penurunan. Lalu yang kedua yaitu prediksi dampak penyakit di masa mendatang. Jika laporannya rutin dan lengkap setiap periode waktu tertentu, tentu itu akan menjadi suatu alat yang bisa kita jadikan untuk memprediksi dampak penyakit di masa yang akan datang. Misalnya, ada satu kasus yang dari tahun ke tahun meningkat terus-menerus. Lalu, petugas surveillance kesehatan melihat hasil surveillance tersebut harusnya sudah bisa mempertimbangkan atau mempersiapkan kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi di masa yang akan datang. Nah, yang ketiga yaitu untuk memantau dan menilai program. Sistem surveillance bertujuan untuk melihat keberhasilan suatu program kesehatan yang sedang direncanakan ataupun dilaksanakan. Contohnya, program pemerintah terkait 3M pada masa pandemi saat ini yang terlaksana di Indonesia. Program ini telah berhasil dilaksanakan walaupun masih ada beberapa dari masyarakat yang tidak mematuhi ataupun mengikuti program ini. Lalu yang keempat, sebagai bahan pengambilan keputusan. Laporan-laporan surveillance ini bisa menjadi bahan kita untuk melakukan advokasi kepada para pemangku kebijakan. Semisalnya program yang kita buat ini butuh dukungan dari para pemangku kebijakan atau dari para pemegang kepentingan setempat. Dengan adanya bahan dari hasil surveillance, tentu kita bisa mendorong untuk mengambil keputusan apa yang harus kita putuskan melihat tren-tren penyakit yang sudah ada pada data surveillance tersebut. Lalu yang terakhir yaitu evaluasi kegiatan atau program. Tidak hanya untuk merencanakan, tapi juga bisa mengevaluasi. Artinya, bisa saja kita sudah menjalankan suatu program di suatu wilayah, lalu setelah berjalannya surveillance laporannya, kita gunakan sebagai bahan evaluasi. Apakah program tersebut efektif atau justru tidak memberikan hasil atau tidak memberikan dampak yang signifikan. Dari hasil surveillance ini juga bisa menjadi bahan evaluasi tersebut. Misalnya suatu program tidak menghasilkan atau memberikan hasil yang efektif dalam menangani suatu masalah penyakit. Lantas dengan adanya data surveillance ini kita dapat mengevaluasi apa yang akan kita lakukan atau program apa yang akan kita ambil seterusnya. Soal yang kedua, mengemukakan, menjelaskan, dan memberikan contoh manfaat dari sistem surveillance. Adapun manfaat dari sistem surveillance yang pertama yaitu mengetahui gambaran epidemiologi masalah kesehatan atau penyakit. Yang dimaksud gambaran epidemiologi di sini yaitu suatu penyakit adalah epidemiologi deskriptif penyakit menurut waktu, tempat, dan orang. Misalnya dengan sistem surveillance yang terstruktur, kita dapat mengetahui data mengenai pasien yang terkena COVID-19 berapa, dan di kota ini berapa jumlahnya. Lalu yang kedua yaitu menetapkan prioritas masalah kesehatan. Minimal ada 3 persyaratan untuk mendapatkan prioritas masalah kesehatan untuk ditanggulangi secepatnya. Yaitu yang pertama besarnya masalah, adanya metode untuk memecahkan masalah, dan tersedianya biaya untuk mengatasi masalah. Lalu yang ketiga,
sebagai perencanaan program, bahwa informasi surveillance berguna untuk pengendalian dan penanggulangan masalah kesehatan. Jadi, suatu program itu sangat baik dibentuk kalau kita punya dasar masalahnya, lalu kita susun program apa yang sesuai terjadi di lapangan, siapa mayoritas yang kena penyakit, ataupun penyebabnya apa. Dari laporan-laporan itu baru kita bisa menyusun program yang baik dan tepat sasaran. Contohnya kenaikan angka stunting dilihat melalui data yang didapat dari sistem surveillance, lalu kita dapat menentukan program apa yang akan direncanakan ke depannya untuk menghadapi penyakit ini. Lalu yang keempat, mengetahui cakupan pelayanan kesehatan. Atas dasar data kunjungan ke puskesmas, dapat diperkirakan cakupan pelayanan puskesmas terhadap karakteristik tertentu dari penderita dengan membandingkan proporsi penderita menurut karakteristik tertentu yang berkunjung ke puskesmas dan proporsi penderita menurut karakteristik yang sama di populasi atas dasar data statistik dari daerah yang bersangkutan. Lalu yang kelima, kewaspadaan dini terjadinya KLB atau kejadian luar biasa. Nah, KLB adalah suatu keadaan di mana terjadi peningkatan frekuensi suatu penyakit dalam periode waktu tertentu di suatu wilayah. Di Indonesia, penyakit menular yang sering menimbulkan KLB adalah seperti penyakit diare, penyakit yang diimunisasikan, infeksi saluran nafas, dan penyakit lainnya. 3. Mengemukakan, menjelaskan, dan memberikan contoh komponen dari sistem surveillance. Adapun komponen-komponen dari sistem surveillance yang pertama yaitu pengumpulan dan pencatatan data. Pencatatan insidensi berdasarkan laporan rumah sakit, puskesmas, dan sarana pelayanan kesehatan lainnya. Laporan petugas surveillance di lapangan ataupun laporan masyarakat dan petugas kesehatan lain, survei khusus, pencatatan jumlah populasi berisiko terhadap penyakit yang sedang diamati. Nah, dari data-data tersebut dapat kita lakukan teknik pengumpulan data dengan melalui wawancara atau pemeriksaan. Tujuannya yaitu menentukan kelompok high risk atau menentukan jenis dan karakteristik atau penyebabnya, menentukan reservoir transmisi, dan pencatatan kejadian penyakit, serta KLB. Nah, contohnya saja didapatkan persentase data stunting di Kota Padang sebesar 21,1% dari data pemantauan status gizi atau PSG. Nah, yang kedua yaitu pengelolaan data. Data yang diperoleh biasanya masih dalam bentuk data mentah atau raw data, yang masih perlu disusun sedemikian rupa sehingga mudah dianalisis dan menghasilkan informasi. Nah, data yang terkumpul dapat diolah dalam bentuk tabel, bentuk grafik, maupun bentuk peta atau bentuk lainnya. Kompilasi data tersebut harus dapat memberikan keterangan yang berarti sehingga mudah dibaca dan merupakan informasi yang akurat. Lalu yang ketiga yaitu analisis dan interpretasi data untuk keperluan kegiatan. Data yang telah disusun dan dikompilasi selanjutnya dianalisis dan dilakukan interpretasi untuk memberikan arti dan memberikan kejelasan tentang situasi yang ada di dalam masyarakat. Dari hasil analisis dan interpretasi selanjutnya dibuat saran bagaimana menentukan tindakan dalam menghadapi masalah baru yang akan datang. Lalu yang keempat, penyebarluasan data dan keterangan termasuk umpan balik. Setelah dianalisis dan diinterpretasi, data yang telah memiliki keterangan yang cukup jelas sudah disimpulkan dalam suatu kesimpulan, selanjutnya dapat disebarluaskan kepada semua pihak yang berkepentingan agar informasi ini dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Hasil analisis dan interpretasi data digunakan untuk unit-unit kesehatan setempat guna menentukan tindak lanjut dan disebarluaskan ke unit terkait, antara lain berupa laporan kepada atasan atau kepada lintas sektor yang terkait sebagai informasi lebih lanjut. Nah, lalu yang terakhir yaitu evaluasi. Hasil evaluasi terhadap data sistem surveillance selanjutnya dapat digunakan untuk perencanaan ataupun penanggulangan khusus serta program pelaksanaannya untuk kegiatan tindak lanjut atau follow up untuk melakukan koreksi dan perbaikan program yang dan pelaksanaan program serta untuk kepentingan evaluasi maupun penilaian hasil kegiatan.
Lalu soal yang terakhir yaitu mengemukakan, menjelaskan, dan memberikan contoh prinsip dari sistem surveillance. Adapun prinsip dari sistem surveillance ada 9. Nah, yang pertama yaitu sederhana atau simplicity. Nah, kesederhanaan surveillance menyangkut struktur dan pengorganisasian sistemnya. Kesederhanaan sistem surveillance dinilai baik dari sudut pandang struktur, termasuk aliran informasi dan kesederhanaan pelaksanaan. Salah satu cara termudah untuk menilai kesederhanaan sistem surveillance adalah dengan melihat bagian alirnya, besar dan jenis informasi yang diperlukan untuk menunjang diagnosis, sumber pelapor, cara pengiriman data, organisasi yang menerima pelaporan, pengolahan, dan analisa data perlu dirancang agar tidak membutuhkan sumber daya yang terlalu besar dan prosedur yang terlalu rumit. Lalu yang kedua yaitu kelenturan atau flexibility. Nah, sistem surveillance disebut lentur jika mempunyai fleksibilitas pada perubahan-perubahan. Sistem surveillance yang lentur dapat mengadaptasi perubahan-perubahan dalam kebutuhan informasi atau kondisi operasional tanpa memerlukan banyak biaya, waktu, ataupun banyak tenaga. Lalu yang ketiga yaitu dapat diterima atau acceptability. Penerimaan terhadap sistem surveillance tercermin dari tingkat partisipasi individu, organisasi, ataupun lembaga kesehatan. Interaksi sistem dengan mereka yang terlibat, termasuk pasien atau kasus yang terdeteksi dan petugas yang melakukan diagnosis dalam pelaporan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan suatu sistem tersebut. Lalu yang keempat ada kepekaan atau sensitivity. Nah, sensitivitas sistem surveillance merupakan suatu sistem dapat dinilai dari kemampuan mendeteksi kejadian kasus-kasus penyakit atau kondisi kesehatan yang dipantau dan kemampuan mengidentifikasi kejadian luar biasa atau wabah. Nah, faktor-faktor yang berpengaruh adalah seperti proporsi penderita yang berobat ke pelayanan puskesmas, kemampuan mendiagnosis secara benar, dan kemungkinan kasus yang terdiagnosis akan dilaporkan. Suatu sistem surveillance yang kurang sensitif masih bermanfaat untuk memantau adanya tren penyakit asalkan sensitivitasnya sistem tidak berubah. Lalu yang kelima yaitu kemampuan memberikan nilai duga positif atau positive predictive value. Nah, daya prediktif atau suatu surveillance diukur sebagai proporsi mereka yang diidentifikasi sebagai kasus yang memang menderita penyakit atau kondisi sasaran surveillance. Sistem surveillance dengan nilai rendah akan menimbulkan banyak kasus yang sebenarnya merupakan penyakit lain, bukan penyakit sasaran surveillance tersebut. Daya prediktif suatu surveillance diukur sebagai proporsi mereka yang diidentifikasi sebagai kasus yang memang menderita penyakit atau kondisi sasaran surveillance sehingga menimbulkan banyak kasus sebenarnya merupakan penyakit lain, bukan penyakit sasaran surveillance tersebut. Akibatnya terjadi pemborosan khususnya bila kasus-kasus palsu tersebut diselidiki sebagai wadah atau wabah atau KLB. Nah, daya prediksi dipengaruhi oleh prevalensi atau insiden penyakit dan sensitivitas. Lalu yang keenam ada keterwakilan atau representativeness. Nah, sistem surveillance yang keterwakilan mampu mendeskripsikan secara akurat distribusi kejadian penyakit menurut karakteristik orang, tempat, ataupun waktu. Keterwakilan dinilai dengan membandingkan karakteristik dari peristiwa yang dilaporkan dengan seluruh peristiwa yang sebenarnya terjadi. Kualitas data merupakan karakteristik sistem surveillance yang representatif. Nah, sebagian sistem surveillance ini mengumpulkan banyak data selain dari jumlah kasus. Informasi yang dikumpulkan meliputi karakteristik demografi individu. Lalu yang ketujuh ada kualitas data atau data quality. Kualitas data merupakan bagian penting dari keterwakilan. Kualitas data menggambarkan kelengkapan dari validitas dari data yang dikumpulkan dalam sistem kesehatan masyarakat, dan untuk melihat data tersebut dapat dilihat berapa jumlah yang tidak melaporkan. Lalu yang terakhir yaitu stabilitas data atau data stability. Stabilitas data berhubungan dengan
keterandalan atau kemampuan untuk mengumpulkan data, mengorganisasi dan menyediakan data tanpa mengalami hambatan ketersediaan. Kemampuan untuk kelangsungan beroperasinya sewaktu-waktu dibutuhkan dari sistem surveillance tersebut. Nah, kekurangan sumber daya dapat mempengaruhi pelaksanaan sistem surveillance sendiri. Lalu yang kesembilan, ketepatan waktu atau timelines. Nah, ketepatan waktu suatu sistem surveillance dipengaruhi oleh ketepatan dalam proses data, mulai dari deteksi, pengisian form, pelaporan, pengolahan, dan pendistribusian informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Pelaporan penyakit-penyakit tertentu perlu dilakukan dengan cepat agar dapat dikendalikan secara efektif atau agar tidak meluas sehingga membahayakan masyarakat banyak. Nah, ketepatan waktu dinilai berdasarkan ketersediaan informasi. Sekian hasil presentasi saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.